dengan Ibu Juna di sini. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas yaitu buku tematik tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melakukan wawancara untuk mengetahui cara merawat tanaman, melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, mengetahui motif hias tumbuhan, menjawab pertanyaan tentang petunjuk perawat tanaman, menuliskan daftar pertanyaan untuk wawancara, menuliskan daftar tugas anggota keluarga di rumah, mengelompokkan daftar tugas berdasarkan peran anggota keluarga, melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks dan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nah, yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot. Setelah itu, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Nah, isikan pada sepertiga bagian pot, lalu letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Setelah itu, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Setelah itu, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Lalu letakkan pot di tempat yang diinginkan. Sekarang, buat tanda centang di dalam kotak. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nah, yang pertama itu batu bata merah atau pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, tadi batu bata dan pecahan genting diletakkan di dasar pot, bukan? Ya, maka kita beri tanda centang. Nah, kalau di buku tematik itu kan ada kotak-kotakannya tuh. Nah, kalian memberi tanda centang di dalam kotaknya. Lalu yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, karena tadi kan pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam dan itu sama ya. Lalu yang nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Nah, dari cara tadi, apakah pupuk kandang itu harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir? Tidak ya, semuanya harus rata. Pupuk kandang, tanah, pasir harus rata 1:1 semua. Lalu yang keempat,
Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, tadi di bacaan tadi, apakah pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh? Tidak ya, hanya sepertiganya saja. Nah, itu untuk penyiraman. Jadinya kita tidak usah centangi. Lalu yang nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nah, tadi media lamanya dibiarkan tersisa pada akar bibit melati tidak? Ya, nah, jadi media lamanya itu maksudnya tanah yang tersisa di akarnya bibit melati itu. Lalu yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri kokoh. Di bacaan tadi disebutkan tidak? Ya, maka kita beri tanda centang. Yang nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, apakah tadi kita memerlukan air yang sebanyak-banyaknya? Tidak ya, kita menyiram tanaman itu secukupnya saja. Lalu yang nomor 8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, maka kita beri tanda centang. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Kamu juga bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatan tanaman di sekitar lingkunganmu. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, sekarang coba kalian amati garis bilangan di bawah ini. Nah, ini adalah garis bilangan. Ada garis, yang biru ini garisnya, dan mulai dari angka 0 sampai 10 ini adalah bilangan, maka ini adalah garis bilangan ya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Nah, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dengan jarak yang sama ya. Nah, membuat garis bilangan ini kalian buat menggunakan penggaris. Oke, membuat penggaris dan dari angka itu jaraknya sama ya. Sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada huruf S, lalu I kapital, R kapital, I kecil dan H kapital. Nah, kita di sini akan menuliskan angka. Kita menuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada 0. Nah, setelah 0 ini berapa harusnya yang diisi oleh S? Yaitu 1 ya. Lalu ada 2. Setelah 2 ada 3. Nah, setelah 3 4. Lalu di sini ada R kapital menempati angka 5, lalu 6, 7, ada I kecil menempati angka 8,
9, lalu yang H menempati angka 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Nah, di sini adalah posisi mula-mula pohon sirih. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B. Nah, ini menunjukkan di angka 2. Nah, sudah kan? Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Nah, di sini 2 satuan kita pindah dari 0 ke 1 lalu ke 2. Nah, 1 2. Nah, begitu. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya yaitu 0 karena mula-mula 0 ditambah 2 kan, maka sama dengan 2 begitu. Contoh yang lainnya ya. Panjang pohon sirih ada di posisi 3. Nah, ada di posisi 3. Beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Ini kita posisi 3. Nah, maka kita bikin garisnya itu dari 0 ke angka 3. Nah, beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Di sini kita tambah 2 satuan. 1 2, maka berada di angka 5. Nah, maka di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Dari 0 ke 3 lalu ditambah 2 satuan, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Jika panjang pohon sirihnya di angka 4, ya kan? Lalu beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Nah, dari 4 ini kita hitung 7 satuan, oke? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ternyata di angka 11 nih 7 satuannya, maka kita beri garis. Nah, maka 4 ditambah 7 hasilnya yaitu 11. Jadi 4 ditambah 7 itu hasilnya 11. Sekarang selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan ya. Nomor 1, 5 ditambah 2. Nah, di sini kita garis dari 0 sampai angka 5, lalu ditambah 2. Nah, dari 5 ini kita tambah 2. 1 2. Nah, di sini mendaratlah di angka 7. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ya, sebenarnya kalian sudah bisa menjumlahkan tanpa garis bilangan, tapi kita di sini membuat garis bilangannya, oke? Lalu nomor 2, 3 ditambah 8. Nah, mula-mula kita membuat garis dari angka 0 hingga 3, lalu ditambah 8. Nah, dari 3 ini kita hitung sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ternyata mendaratlah di angka 11. Jadi 3 ditambah 8 hasilnya 11 nih. Lalu selanjutnya ada 4 ditambah 4.
Nah, kita membuat garisnya dulu dari 0 sampai ke 4 lalu ditambah 4. Nah, kita hitung 4 ini ditambah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini menunjukkan ke angka 8. Maka 4 ditambah 4 hasilnya yaitu 8. Lalu yang nomor 4 ada 6 ditambah 3. Nah, kita bikin garis dari angka 0 menuju ke angka 6. Lalu ditambah 3, kita tambahkan 3 satuan dari angka 6. 1, 2, 3. Nah, di sini ternyata menunjukkan ke angka 9. Nah, jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu yang nomor 5 ada 3 ditambah 9. Nah, kita bikin garis mulai dari angka 0 ke 3. Di sini ada 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, ditambah 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata menunjukkan ke angka 12. Maka 3 ditambah 9 hasilnya 12. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, di sini ada contoh. Sebelah kanan ini ada contoh motifnya. Nah, di sini ada bunga dan juga ada daun dengan berbagai macam motif hiasan. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Baik, di sini Ibu Jona akan membacakan dialog yaitu tentang membuat dan merawat tanaman gantung antara Siti dan Lani. Kalian simak ya, Bu Jona akan memulainya dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani berkata, "Siti, ayo kita buat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." Lalu Siti menjawab, "Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya," kata Lani. "Lalu, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan?" tanya Siti. Lalu Lani menjawab, "Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu bibit, tali, dan tanaman." "Lalu bagaimana cara membuatnya?" tanya Siti. Lani menjawab, "Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu
Buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit, lanjutkan Lani. Lani lalu berkata, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Lalu, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Ajak Siti. Nah, di sini ada gambar tentang cara membuat pot gantung. Nah, yang pertama dipotong bagian bawahnya, lalu dilubangi. Setelah itu masukkan tanamannya, lalu tambahkan tanah, lalu ditambahkan tali dan digantung begitu. Setelah membaca percakapan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Tadi di mana ya mereka bercakap-cakap? Yaitu di sekolah. Nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Nah, karena potnya sudah tidak cukup dan juga pertumbuhan tanaman akan terganggu. Nomor 3, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Tadi untuk membuat pot gantung, apa yang dibutuhkan? Yaitu botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Yang keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Tadi yang pertama kali harus dilakukan apa? Yaitu potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Yang kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, menutup bagian yang terbuka tadi dengan kayu pipih begitu. Baik, di sini ada bacaan yaitu berjudul Hutan Bakau si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Disimak dengan baik ya. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, jadi di sini hutan bakau itu disebut sebagai sabuk hijau, yang artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau ini juga melindungi dari pengikisan oleh gelombang air serta termasuk juga gelombang besar tsunami begitu. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah mengganti pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, jadi di sini ada 2 cara perawatan pohon bakau. Yang pertama ada penyiangan, yaitu membasmi hama, dan penyulaman,
yaitu mengganti pohon bakau yang mati menggunakan bibit atau pohon bakau yang seumuran. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar pohon bakau dapat tumbuh secara beragam begitu. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, jadi di sini kepiting itu kerap menggigit batang anak pohon bakau. Nah, begitu juga ombak dan juga binatang pemakan daun. Nah, tetapi di sini manusia juga banyak juga yang menyebabkan kerusakan karena bibit pohon bakaunya itu sering terinjak oleh pencari ikan dan juga kepiting begitu. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang tadi. Yang nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Jadi apa yang dilakukan? Yaitu untuk mengetahui cara merawat dan melestarikan hutan bakau. Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yaitu kawasan hijau yang tumbuh di pinggiran pantai untuk mencegah erosi. Nah, erosi ini tadi itu pengikisan ya. Yang nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Manfaatnya tadi apa? Yaitu mencegah pengikisan tanah oleh gelombang air laut dan bisa menahan gelombang tsunami. Yang nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat tumbuhan bakau? Apa saja yang dilakukan untuk merawat tumbuhan bakau? Yaitu dengan penyiangan, membasmi hama, dan penyulaman mengganti pohon bakau yang mati dengan bibit atau pohon yang seumuran. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, yaitu ada kepiting dan hewan lainnya. Ada juga gelombang air laut serta manusia. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada 2 buah daun bakau ya. Ya, 2 buah daun bakau. Ada 2. Nah, yang satu itu panjangnya 4 satuan dan yang satu lagi panjangnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 satuan. Nah, panjang kedua daun tersebut itu ada 9 nih. Jika dijumlahkan daun 1 ditambah daun 2 itu ada 9. Nah, kita bisa membuat kalimat matematikanya menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, di sini 4 di sini karena tumbuhan yang pertama itu ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4, lalu ditambah 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 9.
Di sini buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang pertama ada 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, kalian membuat garis bilangannya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama 9. Nah, dari angka 0 ini kita hitung sampai 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita garis, lalu ditambah 5. Nah, dari 9 ini kita hitung 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata di sini mendarat di angka 14. Jadi 9 ditambah 5 hasilnya yaitu 14. Lalu soal yang kedua ada 4 ditambah 7. Nah, kita membuat garis bilangan dulu. Jangan lupa membuat garis bilangan itu menggunakan penggaris dan antara angka 1 dengan angka yang lainnya jaraknya sama. Nah, di sini ada 4 ditambah 7. Yang pertama 4. Nah, 4-nya ini kita hitung sampai 4 satuan dari angka 0 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bikin garis keempat. Ditambah berapa ini? Ditambah 7 satuan. Dari angka 4 di sini tadi, kita bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Sudah. Nah, kita bikin. Nah, ternyata mendaratlah di angka 11. Maka 4 ditambah 7 hasilnya yaitu 11. Nah, nih ya kan di sini 11. Lalu soal yang ketiga ada 6 ditambah 4. Nah, yang pertama bikin dulu garis bilangannya. Setelah itu kita hitung dari angka 0 melangkah ke kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita garis set. Lalu ditambah berapa ini? Ditambah 4. Nah, dari angka 6 ini tadi kita melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Dihitung. Mulai 1, 2, 3, 4. Nah, kita bikin garis set. Ternyata di sini mendaratlah di angka 10. Maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Soal selanjutnya ada 3 ditambah 9. Nah, kita bikin garis bilangannya dulu. Setelah itu, yang pertama kita akan membuat garis 3 dulu ya. Dari mulai angka 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 3 bilangan. 1, 2, 3. Set. Lalu ditambah berapa ini? Tambah 9. Nah, dari angka 3 ini kita menuju ke kanan sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata menunjukkan ke angka 12. Jadi 3 ditambah 9 hasilnya 12. Lalu berikutnya ada 4 ditambah 8. Nah, kita bikin dulu garis bilangannya. Lalu mulai dari angka 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 4 karena di sini kan 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Maka kita bikin garis 4. Ditambah berapa ini? Ditambah 8. Nah, dari angka 4 ini kita melangkah ke kanan sebanyak 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini menunjukkan angka 12. Jadi 4 ditambah 8 hasilnya 12. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Gambarlah pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kalian nanti dapat menggambar gambar dekoratif tumbuhan di buku gambar. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu tuh di sekelilingnya tumbuhannya, daunnya seperti apa, bunganya seperti apa gitu, supaya dapat mempermudahmu mencari ide untuk membuat hiasan dekoratif. Nah, gambar dekoratif sendiri adalah gambar yang bercorak dekor, yaitu gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakannya. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal-hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi keperluan semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah peran dari ayah? Yaitu sebagai kepala keluarga. Nah, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain, yaitu ada ayah itu pelindung keluarga serta mencari nafkah untuk keluarga. Yang ketiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila.
tulislah satu hak dan satu kewajiban di rumah. Nah, hak sebagai anak yaitu disayangi oleh orang tua. Lalu kewajiban sebagai anak itu yaitu belajar dan membantu orang tua. Nah, jadi hak kalian itu disayangi oleh keluarga dan kewajiban kalian itu adalah belajar dan membantu orang tua. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Lalu yang nomor 5, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Nah, tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, di sini ada contoh tentang daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, kalian bisa menuliskan daftar tugas anggota keluargamu di rumah di buku latihan, begitu ya. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Nah, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Nah, di sini ada kalimat tanya tentang pertanyaan. Nah, kalimat tanya itu ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga kapan. Nah, ini merupakan kalimat tanya yang biasanya digunakan dalam setiap wawancara. Nah, di sini mereka akan mewawancarai tentang merawat tanaman. Nah, yang pertama itu ada kata apa. Nah, kira-kira pertanyaannya yang tepat apa ya? Yaitu apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman. Nah, begitu. Lalu yang kedua ada siapa. Nah, kira-kira apa ya yang harus ditanyakan? Siapa yang merawat tanaman itu? Begitu. Lalu yang ketiga ada mengapa. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, yaitu mengapa tanaman perlu dirawat. Lalu yang keempat, bagaimana? Nah, bagaimana ya? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Lalu yang kelima, kapan? Di situ ada kata kapan. Nah, bagaimana ya cara bikin pertanyaannya? Yaitu kapan tanaman harus dirawat, atau kapan tanaman harus disiram, atau kapan tanaman harus diberi pupuk, begitu. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah pada tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat, yaitu sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan bertambah seru. Nah, di sini jika kalian bermain tapak gunung, kalian harus bersikap sportif dan sabar menunggu giliran ya, jangan asal comot-comot.
Lalu saat memenangkan permainan, kalian bersyukur dan juga tetap rendah hati. Nah, kalau kalian kalah, jangan kecewa ya. Kalian harus tetap berbesar hati untuk mengakui kehebatan lawannya. Dan jangan marah begitu. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjual tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, di sini Ibu Jona sudah membuatnya. Nah, kalian bisa menuliskan pertanyaan yang lainnya sesuai dengan harapan kalian. Nah, di sini Ibu Jona mencontohkannya. Nomor 1, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Lalu yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Yang ketiga, berapa kali tanaman harus disiram dalam 1 hari? Yang keempat, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Begitu. Lalu yang kelima, tanaman apa saja yang ada di sini? Lalu yang keenam, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Begitu. Setiap keluarga punya tugas masing-masing. Nah, masih ingatkah kamu tugas dari masing-masing keluarga? Nah, di sini ada 3 tabel, ada tabel ayah, ibu, dan anak. Nah, tugas dari ayah itu mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Lalu, tugas ibu apa sih? Nah, yaitu menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, dan merawat keluarga juga. Lalu tugas anak apa saja? Yaitu belajar, menghormati orang tua, lalu menyiram tanaman, merapikan tempat tidurnya sendiri, membersihkan kamarnya sendiri, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah, dan membantu orang tua. Nah, di sini buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, yang nomor 1. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, di sini ranting yang pertama panjangnya 5. Oh ya, sebelum itu kita bikin dulu garis bilangannya. Nah, di situ ada garis, tetapi belum ada bilangannya, maka kita bikin bilangan. Nah, sudah. Setelah itu kita ukur. Nah, ranting yang pertama ukurannya ada 5 cm. Nah, kita bikin garis dari angka 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Karena kan ini 5 cm, maka kita garis melangkahnya dengan 5 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah di sini dari angka 5. Nah, lalu panjang kayu berikutnya ada 6 cm. Nah, dari angka 5 ini kita menuju ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di sini menunjukkan angka 11. Maka 5 ditambah 6 hasilnya 11. Lalu yang nomor 2,
Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Beni memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, di sini kita bikin dulu garis bilangannya, ya. Lalu kita ukur dulu daunnya Edo. Nah, daunnya Edo ini panjangnya 8 cm. Nah, maka dari 0 kita ke arah kanan sebanyak 8 langkah. Dari angka 0 ya, kita hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata menunjukkan ke angka 8. Lalu Beni. Nah, Beni ini memegang juga daun yang panjangnya 8 cm. Nah, dari angka 8 ini kita melangkah ke kanan lagi sebanyak 8 lagi, karena Beni kan memiliki daun yang panjangnya 8 cm. Kita hitung mulai dari angka 8 ya. Kita hitung dari angka 1. Dari mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata di sini menunjukkan angka 16. Jadi 8 ditambah 8 hasilnya yaitu 16. Yang nomor 3. Panjang helai rambut 9 cm. Panjang sehelai rumput itu 9 cm. Lalu ada juga panjang sehelai rumput lainnya, ada yang 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Nah, di sini kita bikin dulu garis bilangannya. Nah, helai rumput yang pertama panjangnya yaitu 9 cm. Dari angka 0 ini kita menuju ke kanan sebanyak 9 langkah. Sudah kan? Sudah 9 langkah. Nah, setelah itu kita mengukur yang helai rumput lainnya, yaitu ada 4. Nah, kita ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata menunjukkan ke angka 13. Jadi 9 ditambah 4 hasilnya 13. Lalu yang nomor 4. Lani mengukur 2 batang lidi, yaitu 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Nah, di sini kita sudah punya garis bilangan. Garisnya saja ya, maka kita akan menuliskan bilangannya. Sudah kan? Sudah ditulis. Nah, lidi yang pertama itu berukuran 7 cm, teman-teman. Anak-anak, 7 cm. Oke. Nah, dari 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 7 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, dan 8 cm. Nah, dari 8 ini kita melangkah ke kanan sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, berarti menunjukkan di angka 15. Jadi 7 ditambah 8 hasilnya 15. Yang nomor 5. Panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Nah, kita bikin bilangannya dulu. Sudah. Setelah itu, di situ rawit yang pertama berukuran 4 cm. Dari angka 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Lalu cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Nah, kita melangkah ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4
ditambah 7 hasilnya yaitu 11. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi ke bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat bekerja, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, di sini tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di dalam keluarga. Nah, tadi kan di sini yang tadi kita sudah menuliskan peran anggota keluarga, yaitu ayahnya berperan untuk mencintai anak, lalu ada juga merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, merawat keluarga. Lalu ibunya bertugas untuk menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, lalu merapikan tempat tidur, bahkan juga ada yang ibu yang mencari nafkah, lalu juga melindungi keluarga, merawat keluarga, dan membersihkan kamar. Nah, peran anak yaitu belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainannya kembali, menyiapkan untuk dia belajar, dan juga membantu orang tua. Nah, ini adalah peran ayah, ibu, dan anak dalam keluarga ya. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang pertama, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, di situ sudah ada garis dan kita bikin bilangannya. Nah, di sini Bu Jona bilangannya bikinnya sampai 20 ya. Panjang helai daun yang rambutan yang pertama itu ada 8 cm. Nah, dari angka 0 ini kita melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bikin garis. Nah, lalu panjang daun rambutan lainnya ada 8 cm juga. Nah, kita melangkah ke kanan lagi sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata di sini menunjukkan angka 16.
Nah, penjumlahannya yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi panjang kedua daun rambutan ada 16 cm. Yang kedua, Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang lain panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, kita bikin angkanya. Sudah kan? Nah, setelah itu daun jeruk yang pertama 4 cm. Nah, di sini kita bikin 4 dari 0 melangkah ke kanan sebanyak 4. 1 2 3 4. Bikin garis. Lalu daun jeruk yang lainnya ukurannya 3 cm. Nah, di sini kita melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. 1 2 3. Nah, ternyata dia menunjukkan di angka 7. Nah, penjumlahannya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi panjang kedua daun jeruk ada 7 cm. Nah, lalu yang ketiga, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Baik, di sini kan ada daun nangka yang pertama itu menunjukkan 10 cm. Nah, dari angka 0 ini kita melangkah ke kanan sebanyak 10. Nah, sudah. Setelah itu kan tadi ada Lani menemukan lagi tuh panjangnya 5 cm. Nah, dari angka 10 ini kita menuju ke kanan sebanyak 5 langkah. 1 2 3 4 5. Nah, ternyata menunjukkan di angka 15. Nah, kalimat matematikanya yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi panjang kedua daun nangka ada 15 cm. Nah, di sini juga Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, ranting yang pertama panjangnya 9 cm. Sudah, ini di angka 9. Dan ranting yang kedua itu 10 cm. Nah, dari angka 9 ini kita melangkah ke kanan sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, menunjukkan di angka 19. Kalimat matematikanya 9 ditambah 10 sama dengan 19. Jadi panjang kedua batang ranting ada 19 cm. Yang nomor 5 juga sama. Panjang daun sirih itu 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Nah, daun sirih yang pertama tadi panjangnya 7 cm. Dari angka 0 kita menuju ke kanan sebanyak 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sudah, ini menunjukkan 7. Lalu daun sirih yang lainnya yaitu 9 cm. Nah, kita melangkah ke kanan sebanyak 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini menunjukkan angka 16. Kalimat matematikanya yaitu 7 ditambah 9 sama dengan 16. Jadi panjang kedua daun sirih ada 16 cm. Nah, di sini ada bacaan yaitu perawatan tanaman mangga. Disimak ya.
Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Nah, buah mangga ini memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Nah, jika sudah matang ini, kulitnya bisa menjadi hijau kekuningan bahkan menjadi oranye. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbuan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Nah, saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Nah, pembumbuan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, penyiangan itu dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon. Nah, maka jika pembumbuan ini yaitu menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air, begitu. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Nah, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik. Jadi organik itu yang berasal dari bahan alam seperti daun dan juga kotoran hewan ya. Dan pupuk organik anorganik. Nah, anorganik ini itu berasal dari bahan kimia. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot dan tungau. Nah, hama yang sering menyerang itu adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan juga tungau. Nah, di sini kita akan melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks bacaan yang tadi. Nah, kita akan mengisi urut dari nomor 1 hingga nomor 10 ya. Yang nomor 1, di situ ada 1 mendatar. Warna mangga yang masih muda, warna mangga yang tadi masih muda itu berwarna hijau ya. Lalu yang nomor 2 ada 2 menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, di situ kata kuncinya ada A. Nah, tadi pupuk tadi ada organik dan anorganik. Anorganik tadi yang dari bahan kimia. Lalu ada 3 mendatar. Hama yang sering menyerang pohon mangga, yaitu ada kepik buah, ada juga lalat buah boleh. Lalu yang nomor 4 mendatar. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Hewan yang makan buah di pohon tuh apa? Yaitu ada codot. Nah, lalu di situ ada 5 menurun. Tempat menanam pohon mangga. Nah, tadi pohon mangga tadi dapat ditanam di pekarangan rumah atau di kebun begitu. Lalu yang nomor 6,
Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tadi untuk meningkatkan kesuburan tanah diberi apa? Diberi pupuk, begitu. Lalu yang 7 menurun. Rasa buah mangga yang masak. Nah, rasa buah mangga yang sudah matang bagaimana rasanya? Yaitu manis. Selanjutnya nomor 8. Salah satu bentuk buah mangga. Nah, di situ sudah ada huruf kuncinya, yaitu huruf B. Tadi bentuk buah mangga ada yang bulat. Nah, agak bulat ada. Lalu yang nomor 9. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Nah, kira-kira apa ya selain pupuk tadi yang diperlukan tadi apa? Yaitu air. Nah, air itu sangat diperlukan ya. Lalu yang terakhir nomor 10 mendatar. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar yang ada di sekitar pohon, yaitu namanya penyiangan. Nah, kita sudah membahas teka-tekinya. Baik, terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran pembahasan buku tematik tema 2 subtema 3. Semoga dengan video pembahasan ini dapat membantu kalian dalam mengisi buku. Sekian dari Ibu Jona, terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Bye-bye.